Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zakir dari kelas IB02. Di sini saya akan menjelaskan materi saya sendiri tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah angka atau bilangan yang menyatukan banyaknya elektron yang dilepaskan atau diterima suatu atom dalam pembentukan suatu senyawa. Bilangan ini diberi tanda positif apabila suatu atom melepaskan elektron dan diberi tanda negatif apabila suatu atom menerima elektron. Misalnya senyawa NaCl yang terbentuk dari atom Na dan Cl yang berikatan secara ionik. Na melepaskan atau memberikan elektron pada Cl sehingga berubah menjadi ion Na+. Sementara Cl menerima atau menyerap elektron dari Na sehingga berubah menjadi ion Cl. Tujuan dari bilangan oksidasi adalah menentukan bilangan oksidasi. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam penentuan bilangan oksidasi atom dalam berbagai senyawa yang dibentuknya. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur-unsur yang tidak stabil dan tidak berkaitan kimia dengan unsur lain. Contohnya Na, H2, N2, Br2, Be, K02, dan P4. Kedelapan unsur tersebut memiliki bilangan oksidasi 0. Bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatannya. Ion monoatomik adalah ion yang hanya terdiri dari satu atom saja. Setiap ion monoatomic ini bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jumlah bilangan oksidasi semua atom unsur yang terdapat dalam sebuah senyawa adalah 0. Senyawa NaCl pada senyawa NaCl, jumlah bilangan oksidasi NaCl harus sama dengan 0. Adapun bilangan oksidasi Na dalam NaCl adalah +1, sedangkan bilangan oksidasi Cl dan NaCl adalah -1. Sehingga jumlah kedua bilangan oksidasi tersebut sama dengan 0. Di sini saya ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan bilangan oksidasi natrium Na dalam senyawa Na2 0. Diketahui rumus senyawa sama dengan NO2. Bilangan oksidasi atau bilox unsur 0 sama dengan -2. Diketahui berapa bilangan oksidasi unsur N dalam N02. Jawab. Misalnya bilangan oksidasi N sama dengan X, maka jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Jadi X plus 2 buka kurung min 2 tutup kurung sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan +4. Bilangan oksidasi atau bilox N 0 2 adalah 4, plus 4. Nah, di sini ada soalnya. Tentukan bilangan oksidasi unsur Cl dalam senyawa NaCl03. Bila bilox Na plus bilox Cl ditambah 3X bilox 0 sama dengan 0 plus 1 bilox Cl plus 3 min 2 sama dengan 0 plus 3 bilox Cl plus min 6 sama dengan 0. Bilox Cl min 5 sama dengan 0. Nah, di sini saya ada kesalahan. Di sini lupa saya isi. Ini sama dengannya 0, yang min 6, yang min 5 sama dengan 0. Jadi bilox Cl sama dengan +5. Jadi bilangan oksidasi unsur Cl dari NaCl03 yaitu +5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Arjuto Ramadan dari kelas 1 IB02. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aturan penamaan. Jadi, tata nama senyawa kimia adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama unik pada setiap senyawa kimia berdasarkan komposisi dan struktur molekulnya. Jadi, aturan penamaan ini
tata nama senyawa kimia ini sangat penting. Karena jika tidak ada tata nama atau aturan penamaan, kita tidak bisa menentukan. Dan fungsi tata nama senyawa kimia ini atau aturan penamaan ini supaya kita bisa dimudahkan untuk berkomunikasi. Ya. Jadi di sini ada bagan-bagan turunan dari tata nama senyawa. Ya, di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu senyawa organik dan anorganik. Jadi di senyawa anorganik ini ada senyawa ionik, senyawa kovalen, senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Lalu di senyawa organik ini terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Ya. Jadi seberapa penting sih aturan penamaan itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama, untuk komunikasi universal. Ya, memungkinkan ilmuwan di seluruh dunia berkomunikasi dengan jelas. Lalu, identifikasi unik. Setiap senyawa memiliki nama yang spesifik dan tidak ambigu. Lalu, kemudahan pencarian. Memudahkan pencarian informasi dalam literatur ilmiah. Terus, selanjutnya ada standarisasi. Itu memberikan sistem yang konsisten dan teratur. Di sini saya ada contoh dari penamaan unsur ya atau elemen. Jadi unsur kimia diberi nama berdasarkan simbol yang telah ditetapkan oleh IUPAC. Nah, IUPAC itu apa? IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, itu IUPAC. Nah, di sini ada contoh unsur dan lambangnya. Yang pertama, ada nama unsur dari hidrogen, lambangnya itu H, keterangannya itu non-logam. Lalu oksigen, lambangnya O, keterangannya non-logam. Lalu ada besi, lambangnya Fe, dia itu logam. Lalu ada natrium, lambangnya Na, dia logam. Lalu ada karbon, lambangnya itu C, itu non-logam. Lalu contoh yang kedua, di sini ada aturan penamaan senyawa ionik, logam plus non-logam. Jadi aturannya yang pertama, nama logam harus disebut terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nama non-logam ditambahkan akhiran ida. Jika logam memiliki banyak bilangan oksidasi, misalnya Fe, Cu, Sn, gunakan angka Romawi. Di sini ada contoh NaCl, yaitu natrium klorida. Lalu ada FeCl2, yaitu besi 2 klorida. Lalu ada FeCl3, yaitu besi 3 klorida. Karena mereka itu senyawa tersebut memiliki banyak bilangan oksidasi. Lalu ada aturan penamaan senyawa kovalen, non-logam plus non-logam. Jadi awalannya itu mono, di, tri, tetra, penta. Nah, mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, penta itu 5. Ada contoh di sini. Itu CO, karbon monoksida. Nah, berarti dia ada ada satu bilangan oksidasi aja ya. Lalu ada CO2, karbon dioksida. Nah, dia punya 2. Lalu ada N2O5, dinitrogen pentaoksigen, yaitu di itu 2 dan penta itu 5. Lalu di sini ada contoh soal dan pembahasan. Contohnya itu Na2O. Langkahnya yaitu Na, natrium, yaitu logam. Lalu O itu oksigen, non-logam, akhirnya menjadi oksida. Lalu yang ketiga, tidak perlu awalan karena ini senyawa ionik. Contoh yang kedua, nama natrium oksida. Contohnya FeCl3. Fe besi logam dengan lebih 1 bilox, harus pakai angka Romawi. Yaitu ada Cl, klor menjadi klorida, tentukan bilangan oksidasi. Cl itu -1, total muatannya Cl -1 kali 3 sama dengan -3. Maka Fe
positif 3. Namanya itu besi 3 klorida. Nah, sekian saja presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Taufikur Rahman. Saya dari kelas 1 IB02 dari kelompok 3, dan di sini saya ingin menyampaikan materi saya sendiri, yaitu tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik adalah sistem atau aturan yang digunakan untuk memberikan nama pada senyawa kimia yang tidak mengandung karbon sebagai unsur utama. Penamaan ini bertujuan agar setiap senyawa memiliki nama yang jelas, sistematis, dan mudah dikenali berdasarkan komposisi unsur-unsurnya. Selanjutnya, kita akan membahas dua jenis utama senyawa anorganik, yaitu senyawa biner dan senyawa yang mengandung banyak atom. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur kimia. Kombinasinya bisa berupa logam dan non-logam, atau dua non-logam. Jika senyawa terdiri dari logam dan non-logam, maka sifatnya adalah ionik. Artinya, senyawa tersebut terbentuk dari kation, yaitu ion bermuatan positif, yang biasanya berasal dari logam, dan anion, yaitu ion bermuatan negatif, yang biasanya berasal dari non-logam. Contoh sederhana dari senyawa ionik adalah NaCl atau natrium klorida, yang terdiri dari ion natrium Na dan ion klorida Cl. Sementara itu, senyawa yang terdiri dari dua non-logam biasanya bersifat kovalen dan penamaannya mengikuti aturan yang berbeda, seperti penggunaan awal jumlah atom, mono, di, tri, dan seterusnya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah dalam memberi nama senyawa anorganik secara sistematis dan sesuai kaidah kimia. Nah, penamaan ini disusun berdasarkan aturan dari IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry, agar setiap senyawa memiliki nama yang konsisten dan mudah dipahami secara internasional. Berdasarkan aturan IUPAC, tata nama senyawa anorganik dibagi menjadi 7 kategori utama, yaitu tata nama senyawa biner ionik, senyawa yang terdiri dari logam dan non-logam bersifat ionik dan melibatkan kation serta anion. Selanjutnya ada tata nama senyawa biner kovalen, senyawa yang terdiri dari dua non-logam dan menggunakan awalan jumlah atom. Dan juga ada tata nama senyawa poliatomik, senyawa yang mengandung lebih dari dua jenis unsur atau ion poliatomik. Selanjutnya ada tata nama senyawa hidrat, senyawa yang mengandung molekul air dalam struktur kristalnya. Dan selanjutnya ada tata nama senyawa asam, senyawa yang melepaskan ion H+ dalam larutan. Dan juga ada tata nama senyawa basa, senyawa yang melepaskan ion OH dalam larutan. Dan yang terakhir, ada tata nama senyawa garam, senyawa hasil reaksi antara asam dan basa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penamaan senyawa anorganik mengikuti aturan dari IUPAC agar konsisten secara internasional. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama ada senyawa biner ionik. Contohnya NaCl, nama IUPAC-nya natrium klorida. Aturannya nama logam dan nama non-logam dengan akhiran ida. Selanjutnya ada senyawa biner kovalen, contohnya CO2, nama IUPAC-nya karbon dioksida. Aturannya prefiks jumlah atom dan nama unsur. Dan juga ada senyawa poliatomik, contohnya NO2SO4, nama IUPAC-nya natrium sulfat. Aturannya nama kation dan nama anion poliatomik. Selanjutnya ada senyawa hidrat, contohnya CuSO4,5H2O, nama IUPAC-nya tembaga 2, sulfat pentahidrat. Aturannya nama senyawa dan prefiks jumlah molekul air dan kata hidrat. Selanjutnya ada senyawa asam, contohnya H2SO4, nama IUPAC-nya asam sulfat. Aturannya kata asam dan nama anion oksi. Selanjutnya ada senyawa basa, contohnya NaOH, nama IUPAC-nya natrium hidroksida. Aturannya nama logam dan kata hidroksida. Selanjutnya ada senyawa garam, contohnya KNO3, nama IUPAC-nya kalium nitrat. Aturannya nama kation dan nama anion. Dengan memahami contoh dan aturan ini, kita bisa menamai senyawa anorganik secara tepat dan sesuai standar internasional. Ini sangat penting dalam komunikasi ilmiah dan saat menyusun laporan atau eksperimen kimia. Selanjutnya ada contoh soal kenapa NO3 disebut nitrat.
Karena ion ini terdiri dari 1 atom nitrogen dan 3 atom oksigen. Akhiran "at" pada kata nitrat digunakan untuk menunjukkan bahwa ion ini memiliki jumlah oksigen lebih banyak dibandingkan ion sejenis lainnya. Sebagai perbandingan, ada juga ion NO2 yang disebut nitrit. Ion ini juga mengandung nitrogen dan oksigen, tetapi hanya 1 atom nitrogen dan 2 atom oksigen. Jadi, perbedaan antara nitrat dan nitrit terletak pada jumlah atom oksigen. Keduanya termasuk anion poliatomik dengan unsur utama nitrogen, namun nitrit lebih sedikit oksigen dan nitrat lebih banyak oksigen. Pemahaman ini penting karena akhiran seperti "at" dan "it" sering digunakan dalam penamaan ion poliatomik lain seperti sulfat dan sulfit atau karbonat dan karbonit. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba menjawab soal, yaitu sebutkan aturan penamaan anion poliatomik sejenis dengan jumlah oksigen yang berbeda. Intinya, kita memakai akhiran dan prefiks untuk menunjukkan jumlah oksigen. "At" dipakai untuk bentuk dengan lebih banyak oksigen, sedangkan "it" untuk bentuk dengan lebih sedikit oksigen. Untuk kasus 4 tingkat seperti halogen, kita tambahkan prefiks "per" untuk paling banyak oksigen dan "hypo" untuk paling sedikit oksigen. Contoh cepatnya, untuk klorin ada CiO, hipoklorit, CO2 klorit, CO3 klorat, dan CO4 perklorat. Untuk nitrogen ada NO2 nitrit dan NO3 nitrat. Untuk sulfur ada SO3 sulfit dan SO2 sulfat. Kesimpulannya, akhiran "it" menandakan lebih sedikit oksigen, "at" menandakan lebih banyak oksigen, dan pada seri yang punya 4 tingkat, gunakan "hypo" untuk yang paling sedikit dan "per" untuk yang paling banyak untuk memperjelas. Dengan aturan ini, kita bisa menamai oksian ion secara konsisten dan langsung menebak relatif jumlah oksigen hanya dari namanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Slamet Junianto, absen 3 dari kelas 1 IB02 kelompok 3 kimia, ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi dari persamaan reaksi. Pengertian dan komponen persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia adalah representasi simbolis dari beberapa proses transformasi zat kimia menjadi zat lain melalui reaksi kimia yang memastikan keseimbangan stokiometri sesuai dengan hukum kekekalan massa. Secara matematis dan kimiawi, persamaan ini menggambarkan proporsi mol zat-zat yang terlibat, termasuk arah reaksi, irreversibel atau reversibel, dan digunakan untuk menghitung laju reaksi, perubahan energi, serta kondisi kesetimbangan. Contoh sederhananya seperti pembakaran metana CH4 ditambah 2O2, CO2 ditambah 2H2O yang menunjukkan 1 mol CH4 bereaksi dengan 2 mol O2 untuk menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O. Sini ada komponen reaksi. Yang pertama itu ada reaktan. Zat-zat awal yang bereaksi ditempatkan di sisi kiri persamaan seperti CH4 dan O2 dalam contoh pembakaran metana. Yang kedua ada produk zat-zat hasil reaksi ditempatkan di sisi kanan persamaan seperti Ce, CO2 dan CH2O. Yang ketiga itu ada koefisien, angka bilangan bulat kecil di depan rumus kimia yang menunjukkan rasio mol relatif. Misalnya koefisien 2 pada Ce2O2. Terus yang keempat ada panah reaksi, simbol yang menunjukkan arah reaksi seperti untuk reaksi irreversibel atau untuk reaksi reversibel atau seimbang. Yang terakhir itu ada kondisi tambahan, ini opsional, tanda keadaan zat seperti S, I, G, Aki, atau kondisi reaksi suhu katalis seperti N2G plus 3H2G sama dengan 2NH
3G untuk proses Haber-Bosch. Di sini ada latihan soalnya. Saya akan menjelaskan sedikit latihan soalnya. Saya akan menjelaskan sedikit dari latihan soalnya. Di sini ada soalnya, logam aluminium dioksida oleh oksigen membentuk aluminium oksida. Persamaan reaksi yang benar adalah sini reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi suatu zat dengan gas oksigen O2. Hal tersebut berarti gas O2 terletak pada sebelah kiri panah reaksi. Berarti opsi D dan E itu salah. Kalau opsi C, logam aluminium memiliki rumus kimia Ai. Gas oksigen memiliki rumus molekul O2, berarti yang opsi C salah. Dan untuk opsi B, aluminium jika berkaitan ion akan membentuk ion bermuatan +3, sedangkan oksigen jika berkaitan ion akan membentuk ion bermuatan -2. Senyawa ion terbentuk dengan penetralan muatan dari kasion dan anionnya. 2I3 ditambah 3O2 sama dengan AI2O3, sehingga produk reaksi yang terbentuk adalah AI2O3. Jadi opsi yang B itu salah. Jadi opsi yang benar adalah 4AI plus 3O2 sama dengan 2AI2O3. Sekian pembahasan materi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Adijaya Himawan. Di sini saya akan membahas materi saya sendiri tentang penulisan persamaan reaksi dari kelompok 3. Persamaan reaksi dapat ditulis atau dinyatakan dengan menggunakan rumus kimia dari zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi, yaitu angka koefisien dan wujud zat atau fasa. Adanya dua sisi pada penulisan persamaan reaksi menandakan bahwa persamaan reaksi berbeda dengan tata nama senyawa. Tanpa adanya dua sisi ini, kita akan sulit menentukan mana preaksi dan mana hasil reaksi. Hal yang perlu kita ketahui ketika menulis persamaan reaksi adalah setiap zat yang berada dalam sebuah reaksi kimia, maka jumlah atom pada zat tersebut akan berkurang. Proses reaksi sering dikenal dengan istilah preaksi. Syarat persamaan reaksi sempurna adalah persamaan reaksi setara. Ada beberapa syarat persamaan reaksi, yaitu 1. Jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah dilakukan persamaan reaksi sempurna harus sama. 2. Jumlah setiap atom sebelum dan reaksi harus sama. 3. Setiap perbandingan dan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. 4. Reaksi dan hasil reaksi harus dinyatakan dengan rumus kimia yang benar. 5. Setiap wujud zat pada reaksi harus dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung rumus kimia. Contoh penulisan persamaan reaksi: hidrogen yang akan bereaksi dengan gas oksigen dan menghasilkan produk berupa zat air. H2O tambah O2 menjadi H2O. Contoh soal. Sertakan persamaan reaksi dari Na tambah O2 jadi Na2O. Na tambah O2 jadi Na2O. Pada soal ini, zat yang kompleks adalah Na2O. Maka kita anggap koefisiennya 1. Karena Na pada hasil reaksi ada 2, maka pada reaksi dikali 2. Jadi 2Na tambah O2 menjadi Na2O. Karena pada hasilnya hanya ada 1 oksigen, maka pada reaksi dikali setengah. 2Na tambah setengah O2 jadi Na2O. Berarti 4Na tambah O2 jadi 2Na2O. Sehingga Na sama dengan 4, O sama dengan 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Dilan Putra, saya dari kelompok 3, dan saya akan menjelaskan topik saya kelompok ini, yaitu koefisien reaksi.
Apa itu koefisien reaksi? Koefisien reaksi adalah angka besar di depan komposisi. Fungsinya untuk menyeimbangkan jumlah atom di kedua sisi reaksi. Ya, kan tujuannya adalah memastikan hukum kekekalan massa terpenuhi. Selain itu, koefisien juga menunjukkan perbandingan mol zat yang terlibat. Untuk contoh soal, setelah MG atau tambang nabrak dua sama dengan jam sekarang. Dengan awal oksigen 2 di kiri 1 di kanan. Langkah penerapan langkah A oksigen agar oksigen timbang tambahkan koefisien 2 di depan NGO. NGO tambah NG tambah 2 sama dengan 2 NGO. Karena NG di kanan menjadi 2. Kita ini agar MG timbang tambahkan koefisien 2 di depan MG di kiri. 2 MG tambah 2 sama dengan hasilnya 2 MG. Terakhir depan 2 MG tambah satu pasang adalah 2 MG. Untuk pertanyaan, apa itu fungsi utama koefisien reaksi kimia? Jawabannya adalah fungsi utama koefisien reaksi adalah untuk menyeimbangkan jumlah atom di kedua sisi reaksi. Seperti ini sehingga hukum kekekalan massa terpenuhi. Terhitung koefisien menunjukkan berbagai mol zat yang terlibat dalam reaksi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Kusatrianto. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi saya sendiri, yaitu tentang jenis-jenis reaksi. Tahu nggak sih reaksi kimia itu terbagi menjadi 6 macam? Nah, yang pertama yaitu ada reaksi pembakaran. Yang kedua ada reaksi kombinasi. Yang ketiga ada reaksi dekomposisi. Yang keempat ada reaksi perpindahan. Yang kelima ada reaksi perpindahan ganda. Yang keenam ada reaksi presitipasi. Nah, yang pertama yaitu ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan proses terjadinya bahan mudah terbakar dan zat pengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi. Nah, tahu nggak sih apa itu zat pengoksidasi? Zat pengoksidasi merupakan suatu bahan kimia yang diperlukan oleh bahan bakar untuk melaksanakan pembakaran. Biasanya berupa oksigen. Seperti pada contoh, yaitu 2 magnesium bereaksi dengan 1 oksigen menghasilkan 2 magnesium oksida dan juga panas. Nah, lalu yang kedua ada reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi adalah reaksi di mana 2 atau lebih zat bersatu menghasilkan produk yang disebut reaksi komposit. Nah, di sini terdapat bentuk persamaan reaksinya, yaitu X bereaksi dengan Y menghasilkan XY. Seperti pada contoh,
2 natrium bereaksi dengan 1 klorin menghasilkan 2 natrium klorida. Lanjut yang ketiga, yaitu ada reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi yaitu reaksi yang dimana terjadi ketika suatu senyawa dipecah menjadi 2 atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Bentuk persamaan dari reaksi dekomposisi yaitu XY terurai menghasilkan X ditambah Y. Seperti pada contohnya yaitu kalsium karbonat terurai menjadi kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Lanjut, yang keempat ada reaksi perpindahan. Reaksi perpindahan adalah reaksi di mana elemen yang lebih aktif mengambil tempat elemen yang kurang aktif dalam larutan garam. Bentuk persamaan dari reaksi perpindahan yaitu X dan YZ menghasilkan XZ dan Y. Contohnya seperti pada gambar yaitu seng bereaksi dengan tembaga, sulfat menghasilkan seng sulfat dan juga tembaga. Lalu yang kelima ada reaksi perpindahan ganda. Reaksi perpindahan ganda adalah reaksi ketika ion saling tukar antara dua bahan reaktan yang menghasilkan senyawa yang berbeda. Nah, di sini juga terdapat bentuk persamaan reaksi perpindahan ganda, yaitu XY dan ZA menghasilkan XY, XZ, dan YA. Seperti pada contoh, yaitu barium klorida bereaksi dengan natrium sulfat menghasilkan barium sulfat dan juga 2 natrium klorida. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu ada reaksi presipitasi. Reaksi presipitasi adalah proses di mana zat terlarut berinteraksi menghasilkan satu atau lebih produk berbentuk padat. Nah, reaksi presipitasi ini sering terjadi di alam dan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan terumbu karang di samudra serta batu ginjal pada berbagai hewan. Nah, sedangkan untuk di dunia industri, reaksi ini diterapkan secara luas untuk memproduksi berbagai komoditas dan bahan kimia spesifik. Nah, contoh nyata dari presipitasi dapat diamati ketika larutan kalium iodida dan timbal nitrat dicampur, sehingga menghasilkan pembentukan timbal iodida padat, seperti pada contoh yang ini. Nah, pengamatan ini konsisten dengan harapan kelarutan, yaitu satu-satunya senyawa yang tidak larut di antara semua yang terlibat adalah timbal iodida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.